Apakah skemanya selama ini cukup membebani APBN dan skema apa ya mungkin menurut DPR ini lebih tepat? Hingga kini masalah dana pensiun PNS yang ternyata ikut membebani APBN kita menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Jadi kalau disebutkan bahwa ini membebani APBN bukan seperti itu. AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Pemirsa, Kementerian Keuangan mengaku khawatir mengenai skema pensiunan pegawai negeri sipil yang ada saat ini. Pasalnya akan menambah beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Direktur Jenderal Anggaran Nisa Rahmatawarta menjelaskan skema pensiunan PSYugo yang berlaku saat ini karena pembayaran gaji pensiun diambil dari pemberi kerja dengan menyisihkan uang saat jatuh tempo dan tidak pernah membuat akumulasi dana. Artinya, pemberi kerja dalam hal ini pemerintah menjanjikan manfaat pensiun dalam suatu formula sejak awal sehingga semua dana dianggarkan penuh oleh pemerintah dengan formula yang sudah ditentukan. Pembayaran manfaat pensiun oleh APBN ini untuk pensiunan pusat maupun daerah, termasuk janda, duda, dan anak-anak yang masih sekolah. Lalu seberapa besar dana pensiun ASN di Indonesia dan apakah benar memberatkan APBN? Rekan saya Bramudia Prabowo akan memaparkannya untuk Anda. Ya, bicara terkait profesi idaman calon mertua atau PNS memanglah sangat menarik untuk dibicarakan. Mulai dari masalah kinerja PNS yang masih rendah dan pernah juga disebut oleh mantan Menpan RB kita. Lalu masalah kedisiplinan PNS yang juga masih perlu dibenahi menurut mantan Wapres RI Bapak Yusuf Kalla. Hingga kini masalah dana pensiun PNS yang ternyata ikut membebani APBN kita menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Lalu kenapa sih bisa seperti itu dana pensiun PNS ini yang sudah dibayarkan tiap bulan dari gaji PNS masih menjadi tanggungan dari APBN negeri ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Dana Pensiun Bebani Negara. Nah, kita lihat juga datanya begitu ataupun kita mengamati data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, ternyata dana pensiun ini cukup membebani negara karena angkanya bisa dilihat sendiri mengalami peningkatan terus-menerus dan mengambil porsi anggaran dari APBN kita. Bisa kita lihat di layar ini di mana untuk dana pensiun terus naik ini dengan sumber data Kementerian Keuangan RI di tahun 2018 saja dimulai begitu ya. Kita lihat dana pensiunnya sudah mencapai 90,82 triliun rupiah. Terus meningkat juga 99,75 triliun rupiah di tahun 2019, lalu juga di tahun 2020 kembali mengalami peningkatan di angka 104,97 triliun rupiah maksud kami, dan yang terakhir di 2021 dananya ataupun anggarannya mengerus APBN kita mencapai 112 triliun rupiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Diindikasikan pula bahwa dana pensiun mengalami peningkatan tiap tahunnya dikarenakan jumlah pensiunan yang juga terus bertambah tiap tahunnya sehingga angkanya pun ikut bertambah. Selain itu diterangkan pula oleh Kementerian Keuangan RI bahwa peningkatan dana pensiun ini juga diakibatkan karena harapan hidup pensiun pun lebih panjang. Kesehatan para pensiunan makin baik sekaligus kehidupan pensiunan makin memadai dibandingkan pensiunan zaman kemerdekaan dahulu. Lalu dengan kalkulasi ini apakah angka dana pensiun di tahun 2022 yang ditopang oleh APBN juga terjadi peningkatan? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini di mana jawabannya jelas saja terjadi peningkatan. Bahkan untuk proyeksi angkanya pun diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 119 triliun rupiah. Atau naik 7 triliun rupiah dibandingkan dana pensiun tahun sebelumnya atau di tahun 2021 kemarin. Maka dari itu agar tidak tergulung akan dana pensiun yang lebih besar lagi, pemerintah pun kini sedang mengkaji untuk merubah skema dana pensiun dari pay as you go begitu menjadi skema fully funded. Di sini memang untuk meringankan beban dari APBN dari belanja negara untuk dana pensiun ini. Rencananya pun tak perlu menunggu lama lagi kajian ini rampung. Bahkan direncanakan juga diproyeksikan skema baru untuk dana pensiun ini sudah mulai diberlakukan oleh pemerintah mulai tahun depan. Lalu sampai-sampai harus ganti skema dana pensiun, sebetulnya hitung-hitungannya gimana sih sampai-sampai dana dari pensiun ini juga ikut membebani APBN kita? Kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, nih kalau kita perhatikan juga mencoba memahami terkait hitung-hitungan yang disampaikan oleh Justinus Prastowo selaku staf Menteri Keuangan Republik Indonesia, di mana pihaknya menyampaikan beban yang harus ditanggung APBN dalam skema dana pensiun saat ini. Banyak timbul pertanyaan, mengapa sih negara bisa terbebani dana pensiun padahal kan tiap bulan gaji PNS telah dipotong untuk dana pensiun. Dan ternyata jawabannya ataupun Justinus menerangkan bahwa merujuk pada potongan sebesar 8% per bulannya yang dikenai oleh PNS ataupun dari gaji PNS terbagi menjadi dua, di mana persentasenya adalah sebesar 4,75% digunakan untuk akumulasi iuran PNS atau AIP dan 3,25% untuk jaminan hari tua dari PNS, yang ternyata juga untuk AIP-nya Anda diperhatikan bukan sebagai dana pensiun, sekaligus sisanya itu yang saya sebutkan tadi di 3,25% untuk jaminan hari tua PNS dikelola oleh PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat PNS telah mencapai usia pensiunnya. Nah, dari sinilah awal mula penghitungan yang mana negara juga menjadi ataupun harus mengeluarkan APBN untuk menopang dana dari PNS. Ratusan triliun rupiah bahkan tiap tahunnya. Apalagi hingga saat ini pun dana pensiun dari PNS ini baik di pusat maupun di daerah ternyata juga masih menggunakan dana dari APBN yang ikut menopang dengan nilai yang cukup besar yang tadi Anda saksikan ratusan triliun rupiah ini. Maka dari itu beberapa waktu ini juga ada selentingan begitu ya negatif pada DPR RI yang mana ikut disinggung perkara dana pensiunnya yang juga di cover oleh negara hingga ajal menjemput. Sebesar apakah dana pensiun para wakil rakyat kita DPR RI ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita lihat juga ataupun mengintip dana pensiun untuk para anggota DPR RI, di mana pensiunan yang didapat oleh anggota DPR RI bisa kita lihat di sini. Untuk anggota DPR merangkap ketua, nah ini berarti ketua komisi, yaitu angka pensiunnya di angka 3,2 juta. Lalu untuk anggota DPR merangkap wakil ketua di angka 2,77 juta. Lalu anggota DPR yang tidak ada rangkap jabatan menerima tiap bulannya andai pensiun di 2,52 juta hingga akhir hayatnya ataupun hingga menutup mata. Dari angka-angka ini menurut Anda wajar atau tidak sih begitu dana pensiun diberikan kepada anggota DPR RI kita yang masa jabatannya saja hanya 5 tahun, tapi dapat pensiun hingga menutup mata atau meninggal dunia? Atau justru memang pantas dana pensiun ini diberikan begitu kepada wakil rakyat kita, anggota DPR RI, karena rasa terima kasih telah menjadi penyambung lidah rakyat dalam menyampaikan aspirasi? Tulis di kolom komentar di bawah bagaimana komentar Anda terkait dana pensiun untuk DPR hingga akhir hayat ini. Baik, tapi apakah skemanya selama ini cukup membebani APBN dan skema apa ya mungkin menurut DPR ini lebih tepat? Ini kan sudah berjalan dari tahun 1986. Jadi kalau disebutkan bahwa ini membebani APBN bukan seperti itu. Ini adalah pengeluaran rutin belanja yang memang yang diperuntukkan bagi teman-teman ASN dan pegawai negara yang sudah pensiun begitu. Baik, kita tahu ada rencana untuk mentransformasi pembayaran pensiun ASN dari Taspen dan Asabri ke DJPB. Tanggapan dari DPR seperti apa? Iya, tentu ini kita masih pelajari. Kita sedang lakukan pendalaman. Kemarin kami lakukan rapat Dirjen Pembendaraan dengan Taspen dan juga DPR RI. Kita lakukan pendalaman, kita lakukan evaluasi kan gitu. Sehingga kedepannya diharapkan akan ada model yang lebih baik, lebih efisien, dan juga khususnya bagi penerima manfaat itu bisa lebih optimal lagi. Baik, seberapa besar sih sebenarnya dampaknya untuk APBN kalau ternyata ada skema yang baru ini? Kalau dari sisi penghematannya itu memang cukup signifikan. Ini kan ada beberapa pola ya pembayaran pensiun ini yang sekarang ini pay as go kan gitu. Nah, sedang dibicarakan untuk bisa menjadi fully funded, tetapi itu semua masih di dalam tahap pembahasan. Baik, apakah memang meskipun ini rutin dilakukan, tapi karena jumlahnya terus merangkak setiap tahunnya dan naik, ini yang akhirnya menjadi beban bagi APBN? Iya, ini sekali lagi bukan kita sebutkan ini sebagai sebuah beban gitu ya. Memang ini sebuah pengeluaran yang sudah rutin dilakukan. Namun kedepannya kalau memang ada metode yang lebih efisien,
kan kenapa tidak dilakukan gitu. Nah ini yang sedang kami evaluasi sekarang. Baik, lalu risiko apa yang menurut DPR ini mungkin terjadi apabila terjadinya transformasi atau perubahan skema? Ya, yang dikhawatirkan adalah terkait dengan pelayanan kepada penerima manfaat. Kita ketahui bahwa Taspen ini kan sudah cukup lama dan berpengalaman di dalam mengelola pensiun kan gitu. Dan juga pelayanan masyarakat ini pensiunan kan taunya ini sekarang sudah terbentuk gitu pola yang sangat lama lah, hampir 40 tahun kan gitu. Nah sekarang dikhawatirkan bila mana ada perubahan ini yang akan menjadi permasalahan gitu. Sekali lagi yang kita harus pikirkan adalah upaya efisiensi ini harus pada akhirnya memberikan manfaat bagi orang-orang ataupun para penerima manfaat yang pensiun. Baik, kita tahu Taspen dan Asabri ini sebelumnya juga membuat kepercayaan masyarakat ini sedikit berkurang begitu terhadap institusi itu begitu. Tapi kalau memang nantinya akan dialihkan ke DJPB, DPR sendiri melihat kemampuan DJPB seperti apa, apalagi juga dengan mungkin pegawai yang ada di dalamnya begitu. Apakah juga bisa mengemban tanggung jawab ini? Iya, memang DJPB ini kan sifatnya administratif, pencatatan keuangan kan gitu. Pencatatan perbendaraan kan gitu. Nah ini yang kemarin juga sempat kami singgung saat rapat dengar pendapat kan gitu. Ini yang ingin kita ketahui seperti apa rencananya kan gitu. Bila mana dilakukan pengalihan tentu kita mendukung semua upaya efisiensi. Pasti kita dukung. Namun demikian jangan sampai ada hal-hal lain yang kemudian terkorbankan. Sekali lagi khususnya bagi penerima manfaat atau pensiunan gitu.